Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Desi Purnasari dengan NIM K1A1230009 dari Prodi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan membahas tentang lamun Enhalus acroides, di mana lamun adalah tumbuhan berbunga yang hidup terendam dalam kolam air dan berkembang dengan baik di perairan laut dangkal dan estuari. Tumbuhan lamun terdiri dari dua daun dan seludang, batang menjajar yang biasanya disebut rimpang atau rizom, dan akar yang tumbuh pada bagian rimpang. Di Indonesia terdapat 13 jenis lamun yang tersebar di hampir seluruh perairan Indonesia dengan perkiraan luas 30.000 km persegi. Jadi, lamun Enhalus acroides itu lamun termasuk ke dalam familia Hydrocharitacea yang memiliki ciri yang sangat khas dan mudah dikenali secara visual dengan ukuran panjang daun menyerupai pita. Panjangnya itu 30-150 cm dan lebar 1,25 sampai 1,75 cm. Memiliki daun yang panjang, daun yang tebal dan kuat berwarna hijau gelap dengan ujung daun membulat serta rizoma besar dan tebal, paling tipis 1 cm. Memiliki serabut-serabut hitam. Buahnya berukuran 4-6 cm untuk diameter. Enhalus acroideus umum ditemukan hidup pada habitat perairan semi tertutup, tenang dengan subfloor yang padat seperti di daerah. Enhalus acroideus memiliki peran yang sangat penting dalam ekosistem laut, seperti menyediakan habitat bagi berbagai jenis ikan dan hewan laut lainnya, serta membantu dalam pengendalian erosi pantai. Pada bagian bawah, Enhalus acroideus memiliki akar yang kuat yang menempel pada substrat pasir atau lumpur dasar laut. Akar ini sangat penting untuk menstabilkan tanaman dan mencegah erosi. Selain itu, tanaman ini memiliki rizoma atau batang bawah tanah yang tumbuh horizontal. Rizoma ini berfungsi untuk menyebarkan tanaman sehingga dapat tumbuh lebih luas dan membentuk padang lamun yang lebih besar. Enhalus acroideus termasuk tanaman yang memiliki bunga lengkap, yaitu bunga jantan dan bunga betina terpisah, namun tumbuh dalam satu tanaman. Bunga jantan berwarna kuning dan berbentuk seperti tanduk kecil, sementara bunga betina berbentuk lebar, besar, dan terletak lebih dekat dengan permukaan air. Reproduksi tanaman ini bisa terjadi secara seksual melalui penyebukan bunga dan pembentukan biji, atau secara vegetatif melalui rizoma. Proses reproduksi vegetatif ini memungkinkan lamun ini untuk berkembang baik, lebih cepat, dan menutup area yang luas di dasar laut. Lamun Enhalus acroideus memiliki berbagai manfaat ekologis dan ekonomi, yaitu yang pertama, menjaga kualitas air. Lamun ini membantu menyaring air dengan mengurangi jumlah sedimen dan polutan di perairan pesisir dan meningkatkan kejernihan air. Yang kedua, mencegah erosi pantai. Akar Enhalus acroideus mengikat sedimen dan memperkuat dasar laut, mengurangi erosi pantai dan kerusakan habitat pesisir. Yang ketiga, habitat dan tempat pembiakan. Lamun ini menyediakan tempat perlindungan dan pembiakan bagi berbagai spesies laut termasuk ikan dan invertebrata. Yang keempat, sumber oksigen. Sebagai produsen primer, lamun ini menghasilkan oksigen melalui fotosintesis mendukung kehidupan laut di sekitarnya. Yang kelima, penyerapan karbon. Lamun membantu penyerapan karbon dioksida dari atmosfer, berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim. Dan yang keenam, pemanfaatan tradisional. Di beberapa daerah, lamun ini digunakan sebagai bahan pakan ternak atau untuk keperluan kompos. Manfaat-manfaat ini menjadikan Enhalus acroideus penting untuk keberlanjutan ekosistem pesisir dan perikanan. Yang selanjutnya, kita akan membahas tentang ancaman terhadap lamun Enhalus acroideus, yaitu meliputi yang pertama, polusi laut. Pencemaran kimia, plastik, dan nutrien berlebihan yang mengandung kualitas air dan fotosintesis. Yang kedua, perubahan iklim, yaitu suhu laut yang lebih tinggi dan pengasaman laut yang merusak pertumbuhan dan kelangsungan hidup lamun. Yang ketiga, erosi pantai, aktivitas manusia yang menyebabkan kehilangan habitat alami lamun. Yang keempat, reklamasi pesisir, pengambilan lahan pesisir untuk pembangunan yang merusak padang lamun. Yang kelima, yaitu eksploitasi, yaitu pemanfaatan lamun dan ekosistem pesisir yang berlebihan. Dan yang keenam, predasi dan penyakit, serangan oleh herbivora dan penyakit yang dapat mengurangi kelimpahan lamun. Jadi, selanjutnya kita akan membahas tentang konversi yang dapat dilakukan untuk melindungi dan memanfaatkan Enhalus acroideus secara berkelanjutan, yaitu yang pertama,
rehabilitasi habitat lamun. Yang kedua, kawasan konservasi. Yang ketiga, pemanfaatan berkelanjutan. Yang keempat, ekowisata. Dan yang kelima, yang terakhir yaitu mitigasi perubahan iklim. Jadi, kesimpulannya, spesies ini yang memiliki peran penting dalam ekosistem laut, menyediakan habitat bagi berbagai organisme dan membantu mencegah erosi pantai. Tumbuhan ini memiliki morfologi khas, termasuk daun panjang dan rimpang tebal, serta dapat bereproduksi secara seksual dan vegetatif. Manfaat ekologisnya meliputi penyaringan air, penyerapan karbon, dan berbagai sumber oksigen. Namun, Enhalus acroideus menghadapi ancaman dari polusi, perubahan iklim, dan aktivitas manusia yang merusak habitatnya. Keberadaan lamun ini sangat vital untuk keberlanjutan ekosistem pesisir dan perikanan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.